Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di Teman Mikir dan kali ini tidak perlu berlama-lama lagi. Gua serahkan panggung ini kepada yang paling berhak yaitu Al Ustadz Azrian Syagus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi nih maraton ya Kejar kan? tayang ini. Kejar tayang untuk mengobati rasa rindu warga sadar masyarakat Total Politik ini kepada Al Ustadz Azrian Syagus gitu. Ustadz, Kayaknya mereka subhanallah. ini pengen banget punya dosen kayak lu semuanya bang di Oh, kampus itu. kenapa? Ya kan karena kayaknya baik gitu, nggak pelit nilai. Wah, Kan moga-moga ya. mereka ini kan kawan-kawan ini kan orang-orang yang tidak akan berubah hidupnya kalau nggak menerima satu lembar kertas ijazah itu bang. Jadi nilai itu jadi penting nih buat Oh ya, kawan-kawan nilai itu kita. penting. Ijazah itu Ya, penting tuh. ya, Ya, itu setuju. tanda menyelesaikan pendidikan kata Rocky Gerung, bukan tanda Anda bisa berpikir katanya. Oh iya, Ya, itu ya. pengakuan negara lah bahwa kita udah menjalani proses. Udah Ya, menjalani aja soal ya, kemampuannya gimana ya nggak tahu. menjalani proses berpikir. Masalah output bukan urusan Ya, produsen ya gitu ya, bukan urusan pengurus, bukan urusan panitia lah. iya, Oke bang, menarik. eh Kejar kita tayang kita ya. bicara masalah tinju. Oh, tinju. Jadi eh, seorang atlet tinju legendaris Asia gitu, terkaya di Asia itu sebagai atlet tinju ya. Asia Ya, keseluruhan ya? Oh, sebagai tinju iya, atau sebagai atlet? bukan sebagai atlet, sebagai tinju, Oh, petinju paling petinju. kaya kan di Oh, Asia itu. iya ya. Bahkan kayaknya ya Asia dia paling kaya lah, nggak Asia Tenggara lagi, udah Asia nih Mhm. mainnya kawan nih kan. Pac-Man, Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Ya, dia kayaknya ingin melanjutkan ikhtiarnya di jalan politik gitu. Ya di mana dia harus melanjutkan jalan itu karena di Indonesia Chris John aja gagal jadi calon wakil gubernur. Hah? Oh ya? Wagub di mana? Ya di Jawa Tengah dia mau maju waktu itu nggak jadi kan. Nggak ada yang nyalonin ya? Ya nggak ada yang nyalonin dan kayaknya Manny Pacquiao harus menjaga pride para petinju di jalan politik gitu. Iya ya. Nah, lu gimana melihat perkembangan politik Filipina yang ternyata Manny Pacquiao itu pisah kan dengan PKP gitu, dengan kelompok mainstream di PKP kan. PDP. Nah, PDP gitu. Mhm. PDP Laban. Jadi Ya. dia pisah setelah Menteri Energi siapa namanya itu yang menjadi ketua presiden partai kan. Nah, yang mana dia sangat pro terhadap El Presidente Duterte pastinya kan. Ya. Nggak mungkin dong kan. Dutertisme. Nah, Iya. Jadi dia ke Duterte, terus Manny Pacquiao itu berada di sisi yang sudut merah, Duterte sudut biru, dan Duterte ingin menjadi calon wakil presiden, ya. Kalau enggak katanya kasus-kasusnya di Mahkamah Internasional bakal kebongkar gitu kalau dia nggak in office ya. dan dia mau jadi wakilnya Go ya siapa namanya itu ya Go ya Go ya. Go ya Steve Christopher Go. ya Christopher Go bukan Steven Christopher Christopher ya Go. Go ya jadi dan tapi Go-nya menolak Hmm. ya kan ini kayak kawan ini nggak mau terlibat dalam perkelahian internal PDP ini kan jadi Ya. Menjalankan urus ya menjalankan urusan protokol COVID itu, jaga jaga jarak. ya isoman kawan nih kan. Kayak ada pejabat kita yang kemarin dipanggil KPK alasannya isoman juga ada. Karantina lagi karantina ya. Tapi dijemput sama KPK pakai antigen masuk penjara juga, ya kan?
Ya, ya. Nah, itu Bang, konteksnya Bang. Nah, lu melihat politik Filipina jelang Mei 2022 ini mereka akan melakukan pemilu presiden seperti apa? Apakah langkah Duterte ini menuju Filipina 2 itu menjadi mungkin ataukah dia akan memajukan calon lainnya yang bisa dia pegang benar-benar memang kayak gocok tongnya Duterte gitu dan ada apa namanya dan Sarah Duterte tidak mungkin diharapkan untuk maju ke situ karena keluarga ini hubungannya kan nggak begitu harmonis sebenarnya gitu. Mm-mm. Ya silakan Bang, your turn. Jadi Filipina itu negara yang, wah sebelumnya ya, ini saya berterima kasih ke Prof. Arput dan Total Politik karena kita membahas Asia Tenggara terus nih. Yoi. Kan Dan jangan lihat komplek elit, oh jangan lihat ya, komplek elit, lihat dan kawan-kawan sepantaran. yang perlu lebih diapresiasi ini pemilunya itu masih tanggal 9 Mei 2022. Ya, Mei Masih 8 2022. bulan lagi gitu. Jadi masih lama Hmm. banget. Tapi Total Politik itu sudah mendermakan waktunya Ya. untuk membahas pemilu Filipina. Kalau ada yang ngomongin Timor Leste, Papua New Guinea, ayo gua pemilu, ayo. Nggak hanya Amerika aja untuk membantah tuduhan gua cuma lihat komplek elit gitu. Itu kayaknya Timor Leste si Pak Didit tuh. Didit Adiputro Iya, kayaknya iya jadi dia narasumber beliau kayaknya. iya harus itu karena Beliau harus fundingnya kan Bang Raul Lemos itu kan saudara ipar jadi dia. Beliau narasumber yang paling legitimate kayaknya tuh di Total Politik. Saya juga pengen infonya dengar itu. infonya A1 ya Bang Ya, Raul. satu, Bang betul. Raul. Ya, Ya jadi Bang. kembali ke Filipina ya. Filipina itu negara yang boleh dibilang paling unik di Asia Tenggara. Kenapa paling unik? Bukan karena negara ini itu tidak pernah dijajah, enggak. Yang tidak pernah dijajah kan Thailand. Nah, Filipina ini unik karena penjajahnya itu dua negara, yang dua negara ini itu nggak punya pengalaman di negara lain di Asia Tenggara selain di Filipina. Pertama Spanyol, Hmm. yang kedua Amerika. Nah, kenapa penting kita membahas si penjajahnya ini? Karena dengan memahami metode penjajahan mereka, kita itu bisa memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kenapa sih politik di Filipina itu kayak sekarang. Gitu. Jadi Ben Anderson yang kemarin dibuatkan haulnya oleh Total Politik itu pernah nulis satu artikel jurnal di New Life Review yang artikelnya ini kayaknya jadi kalau mau belajar Filipina ya, baca ini dulu deh. Itu artikelnya bagus karena di situ judulnya itu Kasik Demokrasi. Demokrasinya para kasik. Kasik itu istilah dari bahasa Spanyol yang artinya pemilik tanah. Jadi di artikel itu Ben Anderson itu menggambarkan bahwa Filipina memang demokrasi, betul. Tapi ini adalah demokrasinya orang-orang yang kaya aja, orang-orang pemilik tanah yang nggak punya tanah itu nggak bisa berdemokrasi di sini, nggak bisa ikut ambil bagian, tidak bisa memperjuangkan kepentingannya di negara ini. Dan Ben itu membuat perumpamaan bahwa politik di Filipina itu seperti kasino. Kasino Hmm. yang dikelola dengan sangat baik. Jadi orang-orang kaya, para kasik, ini datang ke kasino itu dan mereka udah langsung masukin taruhannya. Ah, saya taruhan segini nih untuk presiden. Saya taruhan segini untuk jadi senator. Saya taruhan segini untuk jadi anggota House of Representative. Jadi akhirnya yang menjadi presiden, yang menjadi anggota House of Representative, yang jadi anggota senator itu 3/4-nya itu adalah para kasik ini. Orang-orang yang pemilik tanah, Oke. orang-orang yang punya dinasti-dinasti politik besar di Filipina, seperti Duterte salah satunya. Duterte mungkin nggak termasuk dinasti yang cukup kuat di Filipina, tapi yang dinasti yang kuat itu ya dinasti Aquino, Wino. dinasti Osmena dari Cebu, dinasti Roxas yang sekarang waktu presiden sebelum Duterte, Benigno Aquino yang Wino. kedua, Manuel Roxas itu menjadi salah satu kandidat yang dianggap
Kalau dia terpilih, dia akan meneruskan agenda-agendanya Presiden Aquino. Nah, Manuel Roxas ini itu adalah cucu dari Presiden Filipina ketiga atau keempat, tahun 46 sampai 48, Manuel Roxas itu. Jadi kakeknya presiden, terus bapaknya itu senator, dan dia itu jadi menteri yang maju jadi presiden. Jadi kalau kita ngelihat politik Filipina, itu orang-orang lama semua, dan itu bukan cuma satu atau dua turunan, ini udah keturunan ketiga atau keturunan keempat. Jadi kalau mau melihat seperti apa politik dinasti, itu tempat terbaik untuk nonton Ya, itu ya Filipina, kalau mau gitu. ikut juga bisa kayaknya ya. Bisa, dan atau kayak kayak Davao misalnya, Oh. itu kan dari tahun 88, nggak jauh setelah saya lahir tuh. Itu wali kotanya udah Duterte. Sekarang Hanya anaknya. ada satu periode yang marga Duterte tidak ada di situ, itu tahun 98 sampai 2001. Habis itu Duterte lagi sampai sekarang. Dan malah sekarang itu wali kota dan wakil wali kotanya itu keluarga Duterte. Jadi wakil wali kota Davao sekarang itu adiknya Sarah. Dan wali Adiknya kota Sarah. adiknya. Dan wali kota sebelumnya itu wakil wali kotanya juga entah kakaknya kalau nggak salah. Kakaknya Sarah namanya Paolo. Wakil wali kota yang sekarang namanya Sebastian Duterte. Nah, wakil wali kota yang sebelumnya namanya itu Paolo Duterte. Dan wakil wali kota sebelumnya lagi itu namanya Rodrigo Duterte. Jadi ini udah kayak arisan aja, udah bapak, anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3, udah kita giliran aja. Sampai kayak gitu loh. Begitu mapannya kasih demokrasi di Filipina. Begitu mapannya politik dinasti di Filipina. Makanya saya masih ingat tuh 5 tahun yang lalu di kelas itu pertanyaan yang cukup viral ya kalau sekarang istilahnya tuh, waktu itu tuh cukup populer, itu adalah apakah Asia Tenggara ini akan menjadi Filipina pada akhirnya? Nah, itu pertanyaan besar itu. Karena gejala kayak di Filipina itu udah mulai muncul di Thailand. Dan pertanyaan besarnya apakah di Indonesia juga akan seperti itu? Karena kita kan sudah mulai melihat ada klaster-klaster dinasti di beberapa daerah kan. Yang paling terkenal kan di Banten, Banten terus ya. di Goa di Sulawesi Selatan. Itu kan udah mulai yang, wah ini nama belakangnya itu semua udah. Kalau nama belakangnya nggak itu ya nggak bisa. Gitu. Dan di partai juga udah mulai generasi kedua Mulai. gitu Nah, kan. sedangkan Filipina itu sudah memulai politik seperti ini itu udah dari awal tahun 1900-an. Ini udah 3 generasi udah dinasti semua gitu. Nah, jadi kembali ke Pacquiao, pertanyaannya adalah Oke, ini siapa? mampukah seorang Pacquiao yang dia tidak punya basis politik yang real di daerah itu mengalahkan para putra Kasih. mahkota ini, para Kasik ini, yang mereka itu sudah 3 turunan lah paling enggak. Itu ngerti caranya main politik di Filipina. Itu pertanyaannya. Yang saya sih nggak tahu ya, karena pemilunya kan masih 8 bulan lebih gitu. Apapun masih bisa terjadi, dan Pacquiao itu menurut saya punya potensi yang besar. Cuman masalahnya, eh, menurut saya momentumnya itu sudah agak hilang Pacquiao ini. Karena dia kan kayaknya udah nggak bertanding lagi kan. Bertanding tapi kalah terus Nah, belakangan. udah mulai turun lah Ya, karirnya. popularitasnya sebagai karirnya di dunia tinju ya. Kalau misalnya dia majunya itu 6 tahun yang lalu, mungkin dia punya peluang lebih lebih baik, lebih besar karena dia masih jadi juara dunia dan dia itu kan masih menjadi simbol bahwa, oh ternyata kalau kita berlatih serius, kita itu bisa menjadi orang yang mulia di negara yang dikuasai oleh para kasik atau oleh para dinasti Iya, ini. apa tagline kampanyenya kalau dia maju 6 tahun yang lalu tahu nggak lo Bang apa Bang? Aduh nggak tahu, Maneo apa? Pacquiao adalah kita. Ah, itu. Mirip mirip Pak Manny Pacquiao. Jokowi sama Pak JK. Iya, Manny Pacquiao adalah kita. Kan Nah, gitu kan. kalau sekarang itu kan dengan tagline kayak gitu tuh saya agak ragu apakah, eee, akan bisa
mengikat para pemilihnya karena momentumnya kalau menurut saya sudah lewat, apalagi dia kan sudah jadi anggota Senat. Dan yang saya pernah baca selama beliau jadi anggota Senat itu bolosnya tinggi banget, sering bolos dia itu. Nah ini Karena kan, latihan. nah itu nggak tahu, cuman itu kan jadi presiden yang kurang baik lah. Ini jadi anggota Senat aja suka bolos, nah nanti kalau jadi presiden gimana? Karena kalau dia mau jadi presiden itu kan apa yang bisa dia jual itu kan prestasinya di dunia olahraga. Nah kalau sekarang karirnya di dunia olahraga udah mulai menurun dan karirnya di dunia politik, dia itu bukan seseorang yang bisa menjual ide untuk mengikat pemilih. Ini kan agak sulit buat dia untuk berperang melawan para kasyik atau para kalau katanya Trump itu Manila establishment. Manila establishment. Kalau Trump kan Washington establishment, ini Manila establishment. Ini Bisa nggak dia? boleh juga kita jadi konsultan di Filipina nih kayaknya nih. Kayaknya bukan konsultan, malah kita yang belajar gitu. Gimana bikin dinasti di Indonesia, bukan? Lebih advance ya, teknologi Lebih dinastinya lebih advance ya. Lebih gila. Dan lebih gila. warlord itu juga jadi salah satu tradisi politik di situ ya Betul. Bang ya, warlord ya. Karena Ya. elit politik di Filipina itu benar-benar raja kecil. Dan Filipina ini kan sebelum Spanyol masuk, itu kan masih ingat ya konsep man of prowess. Iya, man Nah, of man of prowess. prowess itu kalau di Filipina itu istilahnya datu. Datu. Filipina itu dulu dikuasai oleh para datu-datu ini. Sampai sekarang di Filipina Selatan itu istilah datu itu masih dipakai. Jadi datu itu man of prowess yang mereka jadi penguasa di situ, cuman mereka itu sifatnya tidak dinastik gitu loh. Jadi untuk menjadi datu itu ada kompetisi di antara sesama kalangan elit ini. Dan mereka punya private army di situ ya. Iya, dan state ini kenapa mereka bisa punya private army? Karena penjajahan Spanyol itu adalah penjajahan yang administrasi negara itu diserahkan ke gereja, bukan Hmm. Spanyol sebagai sebuah negara. Karena Spanyol masuk ke Filipina itu lebih bukan karena perdagangan, tapi salah satunya itu karena nyasar aja kan. Ferdinand de Magellan itu kan keliling Hmm. dunia, Hmm. terus salah satunya dia mampir di Filipina dan dia mati di situ. Jadi nggak ada niat Spanyol untuk membangun lembaga yang namanya negara atau state, itu nggak ada. Jadi lebih untuk dagang dan syiar agama Katolik aja. Makanya yang mengelola administrasi di Filipina itu adalah gereja. Banyak friar estate di situ. Yang pertama kali mengintrodusir ekonomi perkebunan itu juga orang-orang gereja juga. Jadi negara atau state itu nggak terbangun di Filipina. Cilakanya setelah Hmm. Spanyol pergi yang masuk Amerika. Amerika kan sangat anti negara. Jadi Hmm. sistem politik di Filipina yang dibangun oleh Amerika itu adalah sistem politik yang seperti di Amerika yang negara di tingkat nasional itu lemah. Oke. Cuman untungnya Amerika masuk Filipina itu tahun 1900. Nah, tahun 1900 di Amerika sendiri itu progressive movement, gerakan dari kaum progresif untuk menentang dominasi elit-elit partai itu lagi kencang-kencangnya. Makanya sistem politik di Filipina yang kita lihat sekarang itu sebetulnya adalah kombinasi antara ideologi anti negaranya Amerika dengan ideologi kaum progresifnya Amerika yang anti partai. Jadi itulah sebabnya kenapa presiden sama wakil presiden itu dipilihnya terpisah. Mereka bisa satu paket, maksudnya Duterte sama wakilnya maju, muncul di kotak di surat suara. Tapi pemilih itu nanti milih presidennya sendiri, wakil presidennya sendiri. Dan sering terjadi antara presiden dengan wakil presiden Nggak itu pada cocok, akhirnya berantem. Ya kayak nggak Duterte matching. sama Leni Robredo sekarang. Jadi Wakilnya menang. presidennya Duterte dari PDP Laban, Leni Robredo wakil presidennya ini dari Partai Liberal. Itu baru setahun udah berantem mereka, udah mau di-impeach wakil presidennya oleh si Duterte. Gitu. Presidensialismenya agak unik gitu Oh ya berarti. unik, unik banget. Iya, iya, iya. Aneh juga ya. Kayaknya dia Aneh. doang di dunia kayak gitu ya. Nah itu saya nggak tahu. Nggak tahu.
senatnya juga beda dengan senatnya Amerika. Jadi kalau senat di Amerika, itu kan anggota senat mewakili negara bagian. Nah, kalau senatnya Filipina enggak, dan ini adalah ekses dari ideologi progresif. Senatnya Filipina itu popular vote seluruh negara. Dia tidak mewakili provinsi, tidak mewakili apapun. Jadi udah Oh, udah kayak kayak presiden aja. udah capres ya, udah kayak Iya. capres ya. Gila juga ya. Popular vote, suara seluruh warga satu Jadi gue Filipina. bisa aja gue kalau maju senat di Philippines gue hajar aja ngebom Facebook Ads satu negara gitu nggak masalah, nggak harus targetin amat ya. Nggak ada dapilnya, nggak ada dapilnya. Dan Kalau itu di sini kan dibuat repot. untuk mengimbangi House of Representative-nya Filipina yang sistemnya kayak Amerika, ada dapilnya, Dapil. ada distrik kecil-kecil. Nah, House of Representative ini biasanya udah dikuasai oleh para kasyik, oleh para tuan tanah. Ini yang Hmm. udah turun-temurun itu House of Representative-nya itu. Kalau kemarin kakek saya, ya habis itu bapak saya, habis itu saya. Karena pemilihnya kan udah digarap oleh leluhur-leluhurnya itu. Iya dia lungsuran. Makanya Manny Pacquiao itu kan awalnya dia maju untuk House of Representative, tapi kalah kan. Hmm. Nah, di Hmm. Senat dia baru bisa menang. Gitu. Jadi sepopuler apapun dia di tingkat nasional, belum tentu kalau dia maju untuk House of Representative dia bisa menang, karena konstituen di distrik ini itu udah digarap oleh salah satu dinasti atau salah satu kasyik. Udah ada kolateralnya ya Mhm. setiap ini. Nah, karena Gitu. state-nya Filipina itu tidak pernah dibangun, itulah sebabnya kenapa dinasti-dinasti ini tuh punya private army, punya tentara pribadi, bodyguard lah. Tapi pegang senjata ini bodyguardnya. Dan Hmm. kalau tiap pemilu mereka bisa bunuh-bunuhan antara satu dinasti dengan dinasti yang lain, satu klan dengan satu klan yang lain. Karena emang dari awal Spanyol itu tidak pernah membangun sebuah negara dalam konsep Weberian, sebuah Hmm. negara yang punya monopoli atas kekerasan Perasaan. dan bersifat memaksa. Jadi Ya, 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 kekerasan ya. ini tidak dimonopoli tetapi Didistribusikan. terdistribusikan ke tuan tanah ini gitu. Ya, itu yang disebut oleh Jeffrey Winters itu sebagai warlording oligarki itu Ya, kan warlording disebutnya. oligarki Ya, kayak gitu. itu. Jadi ngeri juga nih politik Filipina nih. Oh, Tiap pemilu banyak yang mati berarti ini ya. oh banyak kan ada tuh. Saya pernah baca berita, wah udah agak lama di Mindanao. Jadi mau pemilu tuh karena mereka dinasti ya, mereka itu memobilisasi pemilih, disediain truknya, ditentukan kamu nanti nyoblos di TPS ini. Nah, terus di tengah jalan truk ini tuh dihadang oleh private army dari klan yang satunya, dihabisin semua, dibunuh. Jadi serem memang politik di sana tuh, pemilu tuh udah kayak perang. Di beberapa daerah ya, nggak semua. Ya, berapa daerah sentral lah itu. Mhm. Dari daerah strategisnya. Jadi kalau di Filipina ini supaya penonton Total Politik juga bisa dapat konteksnya ya. Kita itu bisa dengan mudah mengatakan bahwa, oh Sergio Osmena ini basisnya di Cebu. Oh Duterte ini Hmm. basisnya di Davao. Pokoknya Davao. kalau udah Davao pasti Duterte, kalau Cebu pasti Osmena, kalau Tarlac pasti Aquino atau Cojuangco. Nah kalau di Indonesia kan kita nggak bisa kayak gitu. Iya. Pak Jokowi misalnya itu basisnya di mana? Solo. Ya Solo, dan itu baru belakangan kan. Ini udah satu Hmm. abad tuh di situ terus dia Ini itu. generasi kedua nih kan. Siapa tahu habis Heeh, ini Yan Etes jadi wali kota Solo kan beda cerita juga kan. atau Bu Iya kan? Mega misalnya, Bu Mega itu basisnya di mana? Nah itu kan agak kita nggak bisa menentukan secara spesifik, oh Bu Mega Blitar, kalau Blitar pasti Bu Mega, atau, Pak SBY pasti Pacitan. Masih masih lebih cair lah di kita. Tapi kalau di Iya. Filipina, oh nggak bisa ini udah garapannya klan Cojuangco, nggak bisa kamu masuk. Kalau masuk pun ya resikonya tinggi gitu ya. Costnya Tinggi, terlalu besar. Costnya terlalu besar sebenarnya. kosnya Kalau terlalu kita besar. kita masuk misalnya kita mau lawan Pak SBY di Pacitan gitu misalnya Mas Ibas gitu ngelawan Mas Ibas ya masih boleh masuk bos ya Masih. kan
Ya kan, tapi lu dihabisin juga di sana kan, maksudnya ditarungin gitu ya. Kalau di Filipina udah levelnya udah nggak ditarungin, dikulitin. Karena monopoli atas 2 instrumen penting dalam politik itu dipegang oleh dinasti lokal. Pertama, monopoli atas alat kekerasan. Itu dimonopoli oleh dinasti itu. Terus yang kedua, monopoli atas ekonomi dalam bentuk kepemilikan tanah. Kalau si dinasti ini bilang, "Oh ya udah, kalau kalian nggak milih saya, kalian nggak boleh menggarap tanah saya." Wah, itu kan pemilihnya mau bilang apa? Itu kan yang di Indonesia kita belum melihat gitu loh. Aparat polisi kan masih dipegang pusat. Terus ekonomi kan ya kayak elit-elit lokalnya itu kan bukan tuan tanah yang benar-benar semua tanah di situ dia yang pegang kan. Nah itu Hmm. basis, power base-nya Filipina itu sampai sekuat itu yang kalau menurut saya di Indonesia atau di negara Asia Tenggara yang lain itu belum belum ada yang power base-nya itu sampai se-real itu, sampai sekuat itu. Ya hitungannya kita masih agak-agak cupu juga lah ya dibanding Filipina, agak jiper juga kita dengar cerita Filipina nih kan. Iya, Hmm, gitu. Gila ini Filipina nih. Oh gila, Nah, ini negara gila. orang-orang kayak Manny Pacquiao itu kira-kira Bang, dia agak nekat-nekat dikit maju kayak gitu kan, paling nggak deklarasi maju tuh apa yang ada di kepalanya ya menurut lu ya? Maksud gua, dia punya target politik jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang atau gimana sih menurut lu atau Aduh. gila aja gitu? Ini kayaknya faktor orang-orang di sekitarnya sih kalau menurut saya. Saya Ya, nggak tahu ya terus terang ya, saya nggak faktor punya jawaban. faktor dinda-dinda ini ya, mantap Bang, ajar terus Bang. Tapi kalau kalau saya boleh berspekulasi, kalau menurut saya Pacquiao itu jadi punya ambisi politik itu ya karena orang-orang di sekitarnya yang hidupnya dari uang dia, itulah yang mendorong-dorong gitu loh. "Coba maju House of Representative, mungkin bisa menang. Coba maju jadi senator." Karena kalau orang udah bisa jadi senator di Filipina itu adalah senator itu track untuk jadi presiden. Cory Aquino itu senator. Terus kalau nggak salah Josep Estrada itu sempat jadi senator. Eee, presiden yang sebelumnya Noynoy Aquino itu juga senator. Jadi orang kalau mau jadi presiden itu grooming-nya itu di senat. Karena senat ini kan yang milih satu negara kan, bukan nggak ada dapilnya, nggak ada distriknya. Jadi kalau dia udah bisa kepilih jadi Hmm. anggota senat, nah itu artinya besar peluangnya kalau dia maju jadi presiden, dia tinggal menggarap masa yang sudah dia garap waktu maju jadi senat itu. Makanya setiap pemilu Filipina, itu setiap pemilihan kandidat yang dilihat itu anggota senatnya siapa nih kira-kira yang mau maju. Kayak sekarang kan Christopher Go, itu kan senator Hmm. juga. Nah, makanya dia Hmm. yang di-grooming, dia yang dipermak lah. Nah, ini kita dorong aja nih dia untuk maju, gitu. Oh gitu. Mhm. Ya kawan nih udah mantap pula kayaknya banyak uangnya nih kawan nih Nah, gitu iya. kan. Nah, Mhm. Pacquiao itu kan bisa jadi senat ya karena secara nasional dia populer kan, uangnya juga banyak. Mhm. Dia bisa bikin tim sukses lah di mana-mana. Tapi untuk masuk ke distrik-distrik yang dikuasai oleh para dinasti, nah ini kan dia nggak bisa masuk. Buktinya ketika dia maju jadi anggota House of Representative, kalah kan dia, nggak bisa menang. Iya iya iya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bang, dari pola-pola di seluruh dunia nih ya, yang lu lihat bahwa ini kita mungkin menyinggung tulisan-tulisannya Profesor Teda Skocpol lagi nih gitu Wah, soal social revolution gitu berat ini. soal atau Chuck Tilley ya soal apa namanya contentious politics gitu ya Mhm. member challenger ini kan. Nah munculnya orang-orang kayak Pacquiao ini sebagai alternatif gitu ya dari eh, Manila establishment itu kalau pakai menggunakan katanya apa bahasanya Trump gitu ya. Gimana alternatif ini menjadi mungkin gitu di dalam situasi establishment yang sudah begitu mengakar kayak gitu gitu. Itu menjadi mungkin menurut saya ketika dia menawarkan sebuah narasi atau gagasan yang bisa dicerna oleh pemilihnya. Seperti Duterte itu. Duterte itu di Manila mungkin nggak dihitung menurut saya.
Karena ini bukan dinasti yang udah 3 turunan, enggak. Ini dinasti yang relatif masih Muda. agak baru dan dia kan orang Cebu. Di Cebu, jadi Filipina itu terbagi kalau kita membagi wilayahnya ya, Filipina itu terbagi dalam 3 wilayah. Yang utara itu Luzon, yang tengah-tengah itu Visayas namanya. Itu ada Cebu, ada Pulau Cebu, ada Pulau Negros, ada Pulau Bohol. Terus yang selatan itu Mindanao. Nah, Duterte ini kan kalau nggak salah bapaknya itu orang Cebu dan pernah jadi gubernur kalau nggak salah di Cebu. Tapi dia bukan keluarga yang punya basis kekuasaan yang kuat di situ karena kalah sama keluarga Osmena di sana. Dia tuh membangun basis kekuasaannya itu di Davao dan Davao ini kan kota ya, bukan provinsi, Hmm. bukan wilayah yang cukup luas. Jadi di Manila sendiri ketika dia maju, dia itu nggak terlalu dihitung. Dia itu dianggap sebagai kuda hitam aja waktu itu. Tapi apa yang membuat Duterte bisa terpilih itu karena dia membuat narasi yang berbeda dari kandidat-kandidat yang lain dan narasinya itu beresonansi dengan para pemilih. Narasinya adalah kalau saya jadi presiden, ketertiban dan keamanan ini pulih. Rules and order kalau kata Gubernur Jenderal Hindia Hmm. Belanda dulu tuh. Keamanan dan ketertiban dan itu kan yang dia jual. Law and Dan order kalau kata Donald Trump dulu kan. iya, dan kalau dia ditanya, apakah janji kampanye Anda itu kredibel atau enggak? Oh, sangat kredibel, lihat aja Davao. Gitu. Saya 20 Iya. tahun di Davao, tuh lihat tuh, tahun 80 Davao itu kota yang sangat tidak aman, nah sekarang sangat aman. Klaimnya dia begitu. Dan itu kan, apa ya, Iya. jualan yang langsung ditangkap oleh elit di sana dan oleh para pemilih di situ kan, bahwa ya memang ini yang kita butuhkan saat ini, gitu. Oke, oke. Nah, Emang kalau detail. Manny Pacquiao itu bisa memiliki narasi yang kuat, mungkin dia bisa terpilih. Permasalahannya adalah sampai sekarang, ya saya juga bukan ahli Filipina ya, tapi dari yang saya baca, saya nggak ngelihat gagasan apa yang mau dia jual ke publik. Narasi apa yang mau dia jual ke publik. Pac-Man adalah kita. Ya terus apa gitu loh. Soalnya kalau mau bicara soal ekonomi dan pemberantasan korupsi itu ya Manuel Roxas sama orang-orangnya presiden sebelumnya, Benigno Aquino itu Ini udah Pacquiao, berhasil. Pacquiao ini nih bang, apa namanya, milenial dan Gen Z ini isunya nih pasti nih. Ya apa, Iya. milenial dan Gen Z-nya ini apa nih? Berprestasi, prestasi dunia lah, dunia prestasi dunia, ya kan? Macan Nggak, Asia. harus ada isu yang eh, bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat kebijakan gitu loh. Kalau kayak keamanan ketertiban kan jelas, oh perang melawan narkoba atau apa gitu. Nah kalau Yang kemudian milenial membuat membuat Duterte ini terjepit juga gara-gara kemakan isu kampanyenya sendiri. itu iya, cuman kalau saya sih melihat itu dia tuh bukan takut sama pengadilan internasional atau apa, tapi dia takut bahwa kampanye yang dia lakukan itu menjadi amunisi dari Manila establishment untuk menghantam dia supaya dia nggak bisa maju lagi. Politik Filipina itu seperti katanya Ben Anderson is a well-run casino. Itu kayak kasino yang dijalankan dengan sangat baik yang kita nggak bisa prediksi. Makanya namanya kasino. Kita nggak tahu Duterte itu 2 tahun lagi dia masuk penjara atau dia jadi presiden. Kita nggak tahu. So Estrada itu uncertain. masuk penjara loh. Arroyo, Gloria Macapagal Arroyo itu sampai dia itu harus ngaku-ngaku, oh saya sakit, segala macam supaya menghindari pengadilan. Jadi Isoman, pol- isoman. politik kalau sekarang ya elit politik di Indonesia itu mengeluh, ah pemilu di kita ini cuma bikin biaya makin mahal karena makin nggak pasti. Nah, politik di Filipina itu jauh lebih nggak pasti lagi daripada politik di Indonesia. Well run casino. Well run casino. Oke, it's a good Itu bukan apa saya loh, itu Ben Anderson ya yang bikin istilah itu. terminologi ya, it's a good press ya. Mm-mm, Pressnya indah itu, well run casino. mm-mm. Iya kan? Oke, Bang Azri.
ada apa kata-kata penutup untuk hari ini? Apa Apa yang ya? kita bisa ambil hikmah dari Filipina? Filipina itu mungkin hikmah yang bisa kita ambil ya. Ini adalah sebuah negara yang kita itu menurut saya kita juga berbatasan langsung ya, berbatasan laut. Kita perlu pelajari lebih serius karena mereka adalah negara di Asia Tenggara pertama yang bereksperimen dengan liberalisme, bereksperimen dengan nasionalisme, dan bereksperimen dengan demokrasi. Jadi kalau kita ingin melihat atau ingin memperbaiki negara kita seperti apa, Filipina adalah salah satu tempat yang sangat baik untuk kita lihat. Karena kalau saya lihat kan kita itu selalu membayangkan, oh negara yang bagus tuh Singapura. Padahal Singapura itu negara kota yang apa ya? Kalau Tidak menurut saya tuh punya teknologi politik seperti halnya Filipina dan kita gitu ya. iya, nggak seperti negara Asia Tenggara yang lain dan kita kan lebih ngefans sama Singapura itu lebih karena infrastrukturnya bagus, bandaranya keren gitu. Tapi negara-negara kayak Filipina, kayak Thailand, kayak Kamboja itu ini negara yang multi etnis, apalagi Filipina ya. Filipina ini juga kepulauan dan gilanya Filipina eh dan ini saya ngutip dari Ben Anderson juga. Filipina itu bisa bersatu menjadi sebuah bangsa meskipun dia itu nggak punya Borobudur, nggak punya Angkor Wat, nggak punya kalau di Hmm. Myanmar itu ada namanya Pagan atau Bagan. Bagan itu nama kota yang isinya itu stupa-stupa yang keren-keren. Jadi apa legitimasi historis untuk menjadikan Filipina ini sebuah bangsa itu nggak jelas sebetulnya. Jadi udah legitimasi historis sebagai sebuah bangsa itu nggak kuat, state yang bisa mengikat etnis-etnis yang berbeda ini untuk menjadi satu, menjadi sebuah nation state, itu juga nggak ada. Tapi mereka eksis loh. Sebagai sebuah nation state itu sampai sekarang ya masih ada itu. Negara Republikanang Pilipinas itu masih hidup gitu. Nah ini kalau buat saya ini kan misterius menarik gitu. Kok bisa ya kayak gitu? Harusnya yang kayak gini tuh nggak bisa mereka jadi nation state. Secara historis nggak jelas ini apa dasarnya mereka jadi satu. State-nya nggak ada. Setiap elit punya tentaranya sendiri. Terus kenapa mereka bisa bersatu? Nah itu. Ya karena ya itu tadi well run kasino tadi. Ya itu setiap elit punya kesempatan lah untuk ikut main, ikut Iya masang betul, taruhan. betul well run kasino. Jadi kalau orang banyak berkata bahwa Filipina ini bakal runtuh demokrasinya. Kalau saya sih kurang setuju karena menurut saya justru demokrasi itulah yang akan membuat negara ini tuh tetap eksis. Karena otoritarianisme itu agak susah di negara kayak ini karena state-nya belum mapan. Jadi betul. Terus elit-elit politiknya itu punya power base yang sangat independen gitu. Jadi demokrasi itu ya jadi the only game in town, jadi satu-satunya instrumen supaya semuanya tuh bisa ikut main di kasino itu, bisa ikut main Iya itu politik. betul, betul, betul. Well Jadi run kalau kasino. misalnya nanti Duterte kepilih jadi wapres, terus misalnya anaknya si Sara itu jadi presiden, karena kan berdasarkan survei yang terakhir Sara ini Paling tinggi. paling tinggi kan 28%, tapi itu kan Hmm. sekarang, kita nggak tahu nanti. Eee, itu belum tentu Filipina akan jatuh menjadi negara yang sangat otoriter seperti Orde Barunya Indonesia. Seotoriter-otoriternya mereka itu paling tidak akan lebih otoriter dari zamannya Marcos, yang zamannya Marcos itu para oligark atau para kasyik ini nggak diganggu. Yang diganggu itu ya cuman oligark atau kasyik yang dianggap terlalu membahayakan Marcos lah, tapi kalau yang lain-lain dibiarin aja, Oke, tuh. mantap ini. Oke, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.